Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayani wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahmani fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannanil qa'ili fi kitabihil Qur'an. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khotib mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barometer dari ketakwaan adalah kemampuan kita untuk sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Posisi kita berada di jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak belok ke kanan dan ke kiri ini akan menjadikan kita pada posisi tengah dan kuat sehingga mampu menghantarkan kita pada tujuan yang benar dan hakiki dalam kehidupan di dunia. Ketakwaan ini juga yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal yang paling baik dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran Surah Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kita semua untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Segala nikmat ini adalah nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Pertanyaan ini dijawab oleh ayat selanjutnya, yakni Surah Al-Kautsar ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya dengan dua bentuk ibadah. Pertama adalah solat yang memang sudah menjadi kewajiban dan rutinitas harian kita dengan melaksanakannya 5 waktu setiap hari, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kedua adalah dengan berkurban yang merupakan ibadah tahunan dan hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ini kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya haji atau Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah.
atau 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dari sisi bahasanya sendiri, kurban berasal dari bahasa Arab, yakni qaruba yakrubu, kurban, yang artinya dekat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban, kita dituntut berkurban, menyisihkan harta kita untuk membeli hewan kurban dan memberikannya kepada orang lain. Tentu kita harus benar-benar ikhlas dan menata hati dengan benar dalam berkurban. Dengan berkurban ini, jangan sampai pengorbanan kita dengan mengambil harta yang kita miliki tidak membuahkan hasil dan jauh dari hakikat ibadah kurban itu sendiri, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah niat sehingga kita malah akan semakin jauh dari Allah karena niatan yang salah, seperti ingin dipuji orang dan dengan niatan-niatan yang lainnya tidak lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i adalah kesunahan yang diutamakan atau sunnah muakkadah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan berpergian. Nabi Muhammad SAW pun telah memberi contoh dengan tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Sebagai sebuah kesunahan yang ditekankan dan rutin dilakukan oleh Nabi Muhammad, ibadah kurban memiliki keutamaan tersendiri. Sebagaimana hadis Nabi dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, ma amila adamiyum min amali yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami innaha lata'ati yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang memiliki 2 dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal artinya ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dimensi horizontal adalah ibadah sosial berupa berbagi rezeki untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun akan merasa bahagia dan pada akhirnya kebahagiaan bersama juga akan mudah terwujud sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun akan bahagia dan damai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan agungnya makna dan tujuan dari ibadah kurban ini, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk mendapatkan melaksanakannya sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah. Tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang kupur nikmat dan terputus rahmat Allah karena kita tidak berkurban. Padahal sebenarnya kita mampu. Mari kita bersama-sama menjadi hamba yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Jangan sampai kita pada kondisi yang disebut dalam Quran surah Al-Kautsar ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar,
sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.